Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dosen serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nur Fitria Ramawati. Saya mahasiswa dari Universitas Ibermu, program studi hukum. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membahas topik soal sengketa perkawinan campuran beda negara dalam perspektif hukum dan khususnya hukum perdata internasional. Topik ini mungkin terdengar teoritis, tapi sebenarnya sangat dekat dengan realitas masyarakat saat ini, terutama di era globalisasi, yaitu perkawinan yang antar beda negara, yaitu dimana batas-batas negara itu semakin terbuka. Perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, serta mobilitas manusia membuat interaksi lintas negara menjadi hal yang sangat mudah. Orang dapat bertemu melalui pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial, bahkan tanpa harus tinggal di negara yang sama. Dari kondisi inilah kemudian muncul fenomena perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Pada awalnya, perkawinan campuran dipandang sebagai urusan pribadi antara dua individu. Namun dalam prakteknya, perkawinan ini membawa konsekuensi hukum yang jauh lebih kompleks dibandingkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan kewarganegaraan yang sama. Selama perkawinan berjalan harmonis, persoalan hukum seringkali tidak terasa. Akan tetapi ketika konflik, terutama dalam bentuk perceraian, persoalan hukum mulai muncul ke permukaan. Salah satu persoalan utama adalah hukum mana yang berlaku. Apakah hukum negara suami, hukum negara istri, atau hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa? Perbedaan hukum, misalnya antara sistem hukum sipil, common law, atau hukum agama, dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk permasalahan yang sama. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Apakah perkara harus diajukan ke pengadilan di negara tempat tinggal para pihak, di negara tempat perkawinan dicatatkan, atau di negara kewarganegaraan salah satu pihak? Nah, penentuan yurisdiksi ini kembali menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan keabsahan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Masalah berikutnya adalah tentang pembagian harta bersama, yang mana setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai harta dalam perkawinan, baik terkait pemisahan harta maupun harta bersama. Dalam perkawinan campuran, perbedaan pengaturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harta berada di negara lebih dari satu negara. Dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu persoalan tentang hak asuh anak. Dalam sengketa perkawinan campuran, anak seringkali dalam posisi yang paling rentan. Perbedaan hukum mengenai hak asuh, kewarganegaraan anak, dan tempat tinggal anak dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua orang tua, bahkan melibatkan dua negara sekaligus. Keseluruhan persoalan tersebut menunjukkan bahwa sengketa perkawinan campuran bukan sekedar masalah keluarga, tetapi masalah hukum lintas negara.
Perbedaan sistem hukum antara negara inilah yang menjadikan sengketa perkawinan campuran sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan satu sistem hukum saja. Oleh karena itu, dibutuhkan peran hukum perdata internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan memberikan solusi yang adil bagi anak. Baik, berikut adalah uraian tentang tujuan presentasi saya kali ini. Tujuan dari presentasi ini sebenarnya bersifat sederhana, namun memiliki makna yang lebih cukup penting, yaitu yang pertama, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa perkawinan campuran. Penjelasan ini diperlukan agar kita memiliki pemahaman yang sama mengenai karakteristik perkawinan campuran serta perbedaan mendasar dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan kewarganegaraan yang sama. Kedua, presentasi ini bertujuan untuk memahami berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa perkawinan campuran. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sengketa semata, tetapi juga mencakup penentuan hukum mana yang berlaku, kewenangan pengadilan, pembagian harta, serta pengaturan hak asuh anak. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan kita dapat melihat kompleksitas hukum yang dihadapi para pihak. Dan yang ketiga, presentasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum berperan dalam memberikan solusi, khususnya melalui pendekatan hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik hukum lintas negara secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat. Dalam presentasi ini, saya juga ingin menyampaikan adanya analisis hukum yang lebih mendalam mengenai sengketa perkawinan campuran beda negara. Analisis ini diperlukan karena konflik yang muncul dalam perkawinan campuran tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat langsung dari pertemuan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Perlu dipahami bagaimana konflik hukum muncul dalam perkawinan campuran. Konflik hukum biasanya timbul karena masing-masing pihak tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Setiap negara mempunyai aturan sendiri mengenai syarat sah perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ketika terjadi sengketa, masing-masing pihak cenderung menginginkan penerapan hukum negaranya sendiri, karena mereka menganggap itu lebih menguntungkan. Inilah yang disebut sebagai konflik hukum atau conflict of law. Dalam menghadapi konflik tersebut, digunakan adanya azas-azas perlindungan perdata internasional sebagai pedoman penyelesaian. Adapun beberapa azas umum yang digunakan yaitu antara lain azas legally celebration, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan
yang digunakan untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan. Azas lex domisili, yaitu hukum tempat tinggal para pihak yang sering digunakan dalam menentukan akibat hukum perkawinan. Azas lex fori, yaitu hukum dari negara tempat pengadilan memeriksa perkara, dan azas kewarganegaraan yang melihat status hukum seseorang berdasarkan kewarganegaraannya. Asas-asas ini digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menemukan hukum yang paling relevan dalam perkara. Ketiga, hakim memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang paling tepat untuk diterapkan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan campuran, hakim tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan paling erat antara perkara dengan sistem hukum tertentu. Hakim akan menilai faktor-faktor seperti kewarganegaraan para pihak, domisili tempat perkawinan dilangsungkan, serta kepentingan para pihak yang terlibat, yaitu khususnya anak. Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya menerapkan hukum yang tidak hanya secara yuridis, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum diposisikan bukan sekedar sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai alat penyelesaian konflik lintas negara yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global. Kalau kita lihat dari pendapat para pakar hukum, yaitu menurut Sudargo Gautama, itu beliau berpendapat bahwa perkawinan campuran adalah contoh klasik dalam hukum perdata internasional. Menurut beliau, sengketa semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum nasional karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Menurut Bagirmanan, menekankan bahwa negara tetap memiliki kewenangan untuk melindungi warganya, yang artinya meskipun perkawinannya lintas negara, ketika menyangkut kepentingan warga negara Indonesia, hukum perdata, hukum nasional tetap harus dipertimbangkan. Sementara itu, menurut R. Subekti, melihat dari sisi perjanjian dan keadilan, menurut beliau, hakim sebaiknya menerapkan hukum yang paling erat kaitannya dengan perkara tersebut, bukan sekedar melihat kewarganegaraan semata. Dan kalau disederhanakan, para pakar ini sepakat bahwa tidak ada satu hukum yang selalu benar, tetapi harus dilihat dari konteks dan keterkaitannya. Di Indonesia, sengketa perkawinan campuran umumnya mengacu pada peraturan atau hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, serta asas-asas hukum perdata internasional seperti hukum tempat perkawinan dilangsungkan, hukum domisili, dan hukum forum pengadilan. Dalam prakteknya, jika sengketa diajukan ke Pengadilan Indonesia dan salah satu pihak warga negara Indonesia, maka Indonesia biasanya menjadi rujukan utama sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
Misalnya dalam kasus perceraian dan hak asuh anak, pengadilan Indonesia cenderung memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, bukan hanya kewarganegaraan orang tua saja. Melalui presentasi ini dapat disimpulkan bahwa sengketa perkawinan campuran beda negara adalah masalah hukum yang sangat kompleks. Adanya perbedaan sistem hukum menjadi sumber utama konflik. Hukum perdata internasional berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku, serta perlindungan terhadap hak warga negara dan anak harus dijadikan prioritas utama. Dengan pemahaman hukum yang baik, sengketa perkawinan campuran dapat diselesaikan secara lebih adil dan berimbang. Mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sengketa perkawinan campuran beda negara. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya peran hukum dalam menghadapi realitas global saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.